العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah, marilah kita mengucapkan pujian dan syukur kita dengan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian kita bersalawat dan menyampaikan salam di hari Jumat yang barakah ini untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, di zaman Umar bin Khattab memerintah radhiyallahu anhu terjadi gempa. Beliau langsung mencari sumber gempa ini di mana. Dan beliau menyampaikan pidatonya yang menggelegar di depan umat bahwa tidaklah terjadi gempa di suatu negeri melainkan telah ada dosa terbuka terang-terangan dilakukan di negeri itu dalam waktu yang cukup lama. Pemerintahnya diam, masyarakatnya diam, ulamanya diam, maka terjadilah gempa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan seluruh sahabat yang lain yakin, percaya dan sepakat bahwa tidaklah bencana terjadi melainkan karena dosa yang dibuat. Selama dosa yang dilakukan adalah tertutup, sembunyi-sembunyi, atau sifatnya perbuatan yang dilakukan di dalam rumah, maka selama itu tidak akan terjadi bencana besar. Akan tetapi kalau sudah dibuat secara terbuka, apalagi sempat terpublikasikan, maka ini jelas adalah dosa yang dilakukan secara terbuka, tidak ditangani dengan amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar dari pihak pemerintahan, atau tidak ada amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar dari para ulama dan warga masyarakat setempat, maka terjadilah. Maka beberapa tahun yang lalu kita ingat gempa besar terjadi di Iran, 20.000 yang meninggal dunia di tengah malam. Terjadi gempa besar di Aceh 2004, dan itu di waktu duha, mati meninggal lebih dari 200.000 orang padahal hanya hitungan menit. Kemudian terjadi gempa besar di waktu menjelang subuh tanggal 6 bulan Februari ini di Turki, sehingga menghancurkan belasan kota. Sampai berita tadi malam sudah 15.000 orang nyawa yang ditemukan. 15.000 itu nyawa, dan nyawa itu bukan nyawa ikan di dalam kolam, bukan nyawa binatang ternak, bukan nyawa binatang di kebun binatang, tapi nyawa manusia, dan manusia itu adalah muslim.
Ibarat Allah yang kami muliakan, Allah menyebutkan ada 5 waktu bencana. Pertama tengah malam, kedua di waktu subuh, ketiga di waktu duha, keempat setelah zuhur, dan yang kelima di waktu menjelang maghrib, antara asar ke maghrib. 5 waktu ini perhatikan, pasti bencana-bencana besar terjadi. Kalau bencana terjadi di negeri kafir, maka itu murni adalah azab. Tapi kalau bencana terjadi di negeri muslim, itu adalah teguran Allah dan juga pencucian dosa. Camkan itu baik-baik. Kalau bencana terjadi di negeri kafir, itu murni azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau terjadi di negeri muslim, itu adalah teguran Allah Subhanahu wa taala dan pencucian dosa. Orang yang berdosa, muslim berbuat dosa, dengan bencana itu, andai kata dia mati, semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Tapi orang yang tidak berbuat dosa di tempat itu, sementara dia ikut kena bencana, meninggal, dia syahid insya-Allah. Begitu hukumnya. Kita yang tidak terkena bencana diperintahkan mendoakan mereka, melakukan solat jenazah ghaibah untuk mereka semua yang muslim, karena pasti ada juga yang non muslim yang bercokol di sana. Untuk Turkiya, bagus tutup mulut dulu. Kita tak tahu apa dosa yang dibuat di sana, tapi dalam keyakinan para sahabat, ini ijma' seluruh sahabat, keyakinan para ulama salaf, bencana besar tidak terjadi kecuali karena dosa dibuat. Kebetulan itu adalah negeri tepian pantai. Siapa yang tahu, bisa jadi orang seperti Bali di sana. Wallahu a'lam. Allah menyegerakan pencucian dosa untuk orang-orang Islam di dunia karena Allah tidak ingin menghukum mereka di akhirat. Makanya jangan heran kalau negeri-negeri muslim begitu cepat ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bencana, dengan petaka. Ibarat Allah yang kami muliakan, apapun yang terjadi, apapun juga latar belakangnya, seluruhnya ada sebab, dan sebab telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Itu karena perbuatan kalian sendiri, agar kalian merasakan sebahagian dari yang sudah kalian perbuat. Semoga yang masih hidup tobat, semoga yang masih hidup berubah, semoga yang masih hidup tidak lagi melanjutkan dosa maksiatnya, semoga yang masih hidup segera rujuk ke jalan Allah ketika dia sudah meninggalkan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya banyak cara untuk mencuci dosa kita. Satu dengan cara keras. Apa cara kerasnya? Itulah dia. Ibarat pakaian kotor, kotornya udah kebangetan, maka nyucinya juga agak brutal, menggunakan berbagai macam jenis alat cuci, mulai daripada rinso direndam berkali-kali, sampai kepada bros, sampai dipukul-pukul, diinjak-injak. Ini berat. Tapi kalau seandainya kotornya sedikit, tiap kotor dibersihkan, tiap kotor dibersihkan, tidak perlu pakai kekerasan, hanya sedikit olesan sabun, dibilas, selesai. Tapi ada yang tidak bisa dibersihkan, dibuang ke tong sampah. Inilah dia azab petaka untuk orang-orang kafir. Orang muslim yang berbuat dosa dicuci cepat oleh Allah. Cara Allah yang pertama adalah dengan cara keras. Adapun dengan cara lembut, ini yang paling bagus, agar kita tidak hancur rumahnya, agar kita tidak melayang nyawanya, agar usaha kita tidak dibinasakan Allah, agar masjid-masjid tidak diratakan oleh Allah. Hari ini yang terjadi di Turki, masjid-masjidnya hancur, toko-tokonya hancur, rumah-rumah sakitnya hancur, rumah-rumahnya, apartemen-apartemennya hancur, sawah ladang dan usahanya musnah binasa, sekolah-sekolah rata dengan tanah, ada manusia di dalamnya. Ini yang terjadi. Kalau kita tidak ingin dicuci oleh Allah dengan cara keras, maka pilihannya adalah minta dicuci oleh Allah SWT dengan cara lunak, dengan cara baik. Caranya gimana? Perbanyak amalmu, seringkan istighfarmu, dan jangan banyak buat dosa. Dengan dosa-dosa kecil, istighfar, selesai sudah. Tak perlu Allah azab kita, tak perlu hancurkan negeri kita, tak perlu kita dicuci dengan cara keras. Karena setiap istighfar, setiap kali tobat, Allah bersihkan dosa-dosa kita. Setiap perbanyak amal, mengurangi dosa-dosa dan tidak berbuat dosa, malah kebalikannya yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim
barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ada dua sekaligus di ayat ini. Yang pertama, kalau mereka penduduk-penduduk negeri semuanya sama-sama menjaga iman, memelihara tauhid, tidak mensyirikkan Allah, wattaqau, dan mereka menjalankan perintah-perintah, meninggalkan larang-larangan, la fatahna alaihim barakat minas sama wal ard. Semua kebaikan dari langit berkahnya kami tumpahkan untuk mereka, dan semua kebaikan dari bumi berkahnya kami bukakan untuk mereka. Malah kebaikan yang Allah beri. Walakin, tapi sayang, kadzabu, yang kami perintahkan mereka dustakan, yang kami larang mereka dustakan, yang diperintahkan dikerjakan, ya dilarang malah itu yang dibuat. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami siksa mereka, kami hukum mereka, kami cuci mereka bima kanu yaksibun, karena perbuatan mereka sendiri. Ayo sekarang tinggal pilih, mau dicuci Allah dengan cara keras dan itu menghancurkan, itu menyengsarakan, mematikan, atau mau dicuci oleh Allah dengan cara baik. Dengan cara baik, perbanyak amal soleh, maka dosa-dosa kita yang terlanjur dibuat Allah amputihkan, bahkan Allah ganti dengan kebaikan, Allah ganti dengan rezeki, Allah lapangkan hidup kita, Allah perbanyak segala maslahat terjadi pada kita. Tinggal memilih, pilihannya ada pada kita. Hadirin, kalau ada rakyat melihat dosa dibuat secara terbuka terang-terangan, tidak melakukan tindakan, bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang, kalau ada pemerintah suatu negeri, ada masyarakatnya, ada titik-titiknya, ada dosa di situ, tidak dienyahkan, maka ini akan melebar, akan menjadi petaka dan bencana besar. Ibarat Allah yang kami muliakan, tak ada pilihan hidup ini. Pilihan hidup ini ada dua saja, satu baik, yang kedua buruk. Satu bencana, yang kedua nikmat. Tinggal pilih, silakan. Cara memilihnya adalah sikap kita. Selama orang diam, pemerintah diam, ulama diam, masyarakat diam, warga diam, saat ada dosa terang-terangan dan terbuka dibuat, dalam hal ini judi, zina, dalam hal ini hal-hal yang semuanya jelas haramnya dibuat, diam masyarakat, diam ulama, diam pemerintah, selesai sudah. Negeri itu pasti diazab. Tapi kalau ulama terus memberikan teguran, nasihat, terus memberikan dakwah amar bil ma'ruf nahi anil munkar, pemerintah juga berupaya, masyarakat juga tidak mau tutup mata, tidak mau tutup kuping, semua mereka bergerak serentak, Allah akan mengganti azab yang seharusnya terjadi dengan rahmat yang akan menyelimuti penduduk negeri itu. Tinggal pilih saja. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini renungan untuk kita semuanya, maka ini wajib menjadi bahagian daripada langkah cerdas dan bijaksana yang harus kita ambil. Silakan memilih, mau dicuci dengan cara keras dan itu sangat menyengsarakan, menghancurkan, bahkan mematikan, atau dicuci dengan cara baik, dan itu adalah dengan iman dan amal soleh, memperbanyak istighfar, memperbanyak kebaikan, menegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Insyaallah pilihan ini telah diserahkan, hasilnya tetap, hasilnya tetap, hasilnya tetap. Siapa memilih dengan cara lunak, dia akan dapatkan yang baik. Siapa memilih dengan cara keras, lanjutkan saja dosa maksiat, Allah pasti akan hukum, Allah pasti akan hancurkan, Allah pasti akan datangkan petaka bencana yang mematikan. Ma'adzanallah. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bencana gempa besar, gempa sepasang, gempa 7,8 skala Richter, kemudian setelah itu menyusul gempa 7,5 skala Richter, dalam waktu yang cukup panjang dan lama, meruntuhkan dan merubuhkan segala-galanya, memakan korban diperkirakan oleh WHO mungkin lebih sampai di atas angka 30 ribuan orang. Sementara ribuan manusia terus mengungsi mencari tempat yang aman. Di musim dingin mereka harus tinggal, tidak ada rumah. Di musim dingin bersalju mereka harus tinggal tanpa penghasilan,
tanpa harta di tangan. Tidak punya rumah, tidak punya penghasilan, tidak ada harta di tangan. Mereka harus meninggalkan segala-galanya. Di siang hari mereka dikepung oleh kelaparan, di malam hari mereka dibungkus oleh kedinginan. Saat itu dunia wajib memperhatikan. Presiden Erdogan walaupun dengan ekonomi yang sangat kokoh tetap menangis dan tetap menyampaikan bantuan dari dunia internasional. Hadirin yang kami cintai, mereka yang di sana meninggal adalah orang-orang Islam. Banyak orang-orang berimannya. Kita yang di sini juga orang Islam. Mudah-mudahan saja kita adalah orang yang beriman juga. Nah, kata Rasulullah, orang beriman dengan orang beriman lainnya seperti satu anggota tubuh. Kalau satu anggota tubuh terperangkap dalam musibah, seluruh anggota tubuh yang lain bergerak serentak untuk menolong dan membantu. Al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid, idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad. Mukmin bagi mukmin yang lain adalah seperti satu anggota tubuh. Coba bayangkan kaki kanan kita terkilir atau patah, maka yang terjadi dari seluruh anggota tubuh adalah serentak merespon dan menanggapi tanpa tunggu waktu. Tangan segera memegang ke tempat itu, mata langsung meneteskan airnya, ya. Kemudian otak berpikir keras, mulut berteriak Allah, Allah, ya Allah, sakit, ya. Seluruh anggota tubuh merespon. Tidur pun mata tak tega sampai ini selesai. Begitulah seharusnya seluruh anggota tubuh. Selama di Turki belum terdengar oleh kita, orang-orang yang dapat bencana sudah kondisinya aman. Orang-orang yang dapat bencana kondisinya mulai stabil. Minimal tempat-tempat darurat sudah mereka tinggali di sana. Kita yang ada di Indonesia khususnya tidak boleh diam, karena tidak peduli, diam saja, cuek dan acuh, Allah anggap bukan bahagian dari kita. Sehingga kata Rasulullah SAW, man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Orang Islam tapi cuek, tidak peduli, sebodoh dengan apa yang menimpa muslim yang lain, dia bukan orang Islam, bukan orang Islam. Bahkan Rasulullah berkata, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Cemaslah sahabat mendengarkan sumpah Nabi ini 3 kali lagi. Qalu aman ya Rasulullah. Mereka bertanya, siapa ya Rasulullah? Qal, Nabi menjawab, man bata syab'ana wa jaru ja'i' wa ya'lam. Orang yang tidurnya udah kenyang perutnya, orang yang tidurnya bisa enak, orang yang tidurnya nyaman dalam bungkusan selimut di rumah yang nyaman. Wajaruhu ja'i' wa huwa ya'lam. Sementara ada tetangganya, ada muslim lain yang tidak bisa tidur karena lapar, tidak bisa tidur karena tidak ada rumah, tidak bisa tidur karena kedinginan, karena kehujanan, karena kelaparan, karena sakit. Dia tahu dia bisa tolong tapi dia tidak tolong. Dia tahu dia bisa bantu tapi dia tidak bantu. Dia tahu dia bisa ringankan keadaan itu tapi dia tidak lakukan. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, tidak beriman. Selesai sudah. Surga hanya disediakan untuk orang beriman. Qad aflahal mu'minun, hanya untuk orang beriman surga itu disediakan. Kalau tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman, surga mana yang berhak dimasuki? Maka oleh karena itu saudaraku, kaum muslimin, hamba-hamba Allah dan santri-santri kami di Al-Ufas ini, kami mengingatkan dan seluruh kaum muslimin, bergeraklah anda seluruhnya, tolong dan bantu. Jika secara fisik anda tak mungkin mampu datang ke sana, seharusnya kita yang mengangkat tubuh-tubuh yang berdarah dan luka. Seharusnya kita yang mengayomi anak-anak yang menjadi yatim tiba-tiba. Seharusnya kita yang memberikan makan saudara kita yang kelaparan karena semuanya sudah tiada. Seharusnya kita yang mengulurkan bantuan tangan kita langsung. Tapi karena tidak bisa, paspor kita tak punya, bahasa kita tidak pandai, kita nggak ngerti seluk-beluk negeri sana, mau masuk melalui jalur pintu apa, karena kita tidak bisa, maka sekarang amanahkan ke pihak yang kita percayai. Dalam hal ini banyak NGO muslim yang insya Allah masih amanah di Indonesia ini, atau bekerjasama dengan NGO luar negeri yang amanah. Dalam hal ini bisa kita lakukan. Dan Uzma Care juga membukakan pintu-pintu dan kantong-kantong bantuan ini, insya Allah bekerja sama dengan NGO yang amanah di dalam dan di luar negeri untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan ini. Siapa yang diam, siapa yang bungkam, siapa yang tidak bertindak, siapa yang tidak membantu, siapa yang tidak menolong, wallahi la yumin, wallahi
wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Takutlah kepada Allah ketika Rasulullah bersumpah atas nama iman. Tidak ada iman kita, tidak ada iman, tidak ada iman. Bahkan Nabi berkata, bukan saudaraku, bukan umatku, bukan orang Islam yang tidak peduli dengan apa yang menimpa saudara yang lain. Hadirin ma'asyiral muslimin, insyaallah ba'da salatul Jummah ini kita akan melaksanakan salat janazah ghaibah. Karena kemarin sudah selesai kita lakukan. Apakah kita buat lagi? Yang sudah selesai, yang sudah. Kalau mau dibuat oleh yang belum, lakukan. Karena kita sudah selesai melakukannya kemarin, selesai. Maka saudaraku yang lain, Anda di punya masjid di mana-mana, lakukan solat janazah ghaibah terhadap saudara kita yang sudah meninggal dunia. Pesantren-pesantren yang belum melakukannya, lakukan. Masjid-masjid lain yang belum melakukannya, lakukan. Habis itu kumpulkan dana, satukan, cari NGO yang mana, mungkin dengan Usmaket bisa, atau mungkin dengan berbagai NGO yang lain. Itu tetap titip pesan Rasulullah untuk kita. Ketika terjadi bencana di saudara muslim kita yang lain yang tidak dapat bencana, wajib memberikan pertolongan dan bantuannya. Hayyakumullah, barakallahu fina wa fikum jami'an, astaghfirullahal azim li wa lakum, wa la haula